Reza, kenapa kamu belum juga bersiap-siap untuk pergi berjualan? Biasanya pagi-pagi kamu sudah sibuk mengatur barang daganganmu di pasar. Jangan sampai kamu malah bermalas-malasan dan kehilangan pelanggan tetapmu kalau begini. Siapa coba yang mau membeli dari pedagang malah seperti kamu kalau begini? Santai aja Bu, hari ini aku mau mencoba sesuatu yang baru supaya jualan itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Aku yakin ini akan berhasil mendatangkan lebih banyak pembeli daripada sebelumnya. Aku cuma butuh sedikit waktu untuk merencanakan semuanya. Mencoba sesuatu yang baru itu bagus, tapi pastikan caranya benar-benar. Jangan sampai mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Reza, kamu tahu itu bukan ajaran yang benar. Orang yang curang pada akhirnya akan menerima akibatnya. Tenang aja Bu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak perlu terlalu khawatir seperti itu. Semua ini akan baik-baik aja, percayalah. Aku sudah memikirkan semua ini dengan matang-matang. Reza, ibu serius. Kalau kamu mencoba cara yang salah untuk mendapatkan uang, nanti pasti akan ada akibat buruknya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari dan baru sadar kalau ini adalah kesalahan. Iya ya Bu, aku tuh sudah paham. Tak perlu mengulanginya berkali-kali. Aku akan tetap berhati-hati dan memastikan semuanya terkendali. Aku tahu batasannya kok. Jadi orang kok cerewet amat atau Bu. Don, aku butuh bantuanmu nih. Hari ini kamu pasti bisa membantu seperti biasa. Ini nggak akan merepotkan kamu kok. Aku cuma mau beli sesuatu dan nggak akan lama. Bantuan apa lagi yang kamu perlukan kali ini, Ja? Jangan-jangan kamu itu mau pinjam uang lagi dari aku ya? Ya, aku sudah bilang, aku itu bukan bank berjalan. Kalau kamu butuh bantuan lain, jelaskan dengan jelas, oke? Bukan Don, aku cuma mau beli makanan kucing kering yang murah. Yang harganya paling murah deh. Tapi tetap bagus kualitasnya. Aku butuh stok untuk eksperimen kecilku. Buat apa kamu beli makanan kucing? Bukannya kamu itu nggak punya kucing di rumah ya? Ini agak aneh nih. Dan aku mulai curiga, kamu nggak sedang melakukan sesuatu yang aneh-aneh kan? Itu urusan aku lah Don. Yang penting aku butuh makanan kucing itu sekarang juga. Bisa kasih aku harga spesial nggak? Anggap aja ini demi pertemanan kita loh. Jangan banyak tanya ya Don. Baiklah, kalau kamu memang butuh, aku kasih yang paling murah. Tapi pastikan kamu itu nggak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Jangan sampai aku ikut terseret masalah yang nggak perlu. Santai aja Don, semua ini hanya untuk eksperimen kecilku aja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tenang aja, aku tahu apa yang harus aku lakukan kok. Reza, apa yang sedang kamu lakukan di dapur ini? Kok ada bau yang sangat aneh sih di sini? Kamu pasti sedang melakukan sesuatu yang nggak beres ya? Jangan-jangan ini terkait dengan jualan kamu. Ibu, nggak apa-apa kok. Aku cuma sedang mempersiapkan bahan untuk jualan snackku besok. Semua ini sudah aku rencanakan dengan baik dan aku yakin akan berhasil. Bahan untuk jualan? Tapi ini jelas-jelas makanan kucing. Apa maksudmu mencampurkan dengan snack ini? Ini sangat tidak masuk akal, Reza. Kamu nggak berpikir panjang apa? Nah Bu, ini cuma untuk tambahan tekstur supaya snacknya itu lebih renyah. Nggak akan ada yang tahu. Ini hanya trik kecil untuk menarik para pembeli. Reza, kamu itu nggak boleh melakukan ini. Ini bukan hanya curang tapi juga bisa membahayakan orang yang memakannya. Kamu tidak berpikir panjang apa nak? Kalau ada yang sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan terlalu berlebihan toh Bu. Aku tuh tahu apa yang harus aku lakukan. Semua ini demi keuntungan yang lebih besar. Aku ingin kita keluar dari kesulitan keuangan secepatnya. Reza, ibu serius. Jangan bermain-main dengan makanan yang orang konsumsi ya. Kalau ada yang sakit, kamu harus tanggung jawab. Jangan sampai kita dicap buruk di lingkungan ini. Orang bisa saja melaporkan kita, tahu nggak? Sudahlah Bu, jangan ikut campur dalam urusan aku. Aku tahu apa yang terbaik untuk bisnisku. Aku akan memastikan semuanya aman. Rupanya, saking tingginya rasa gila hartanya, Reza sampai mencampurkan jajanan snack jualannya dengan makanan kucing. Lagi Ja, aku beli snack favorit itu ya. 2 bungkus seperti biasa deh. Tapi pastikan kali ini benar-benar seger ya. Aku gak mau kecewa seperti terakhir kali itu. Tentu saja Rian. Nih aku kasih kamu snack yang baru saja. Aku siapkan pagi ini. Pasti renyah dan bikin ketagihan deh. Aku sudah pastikan kualitasnya nomor 1. Aku langsung coba satu ya.
Nyam nyam. Wah, kok rasanya agak beda ya, Ja? Ini kayak ada rasa yang nggak biasa. Apa kamu ganti resepnya? Itu memang resep baru. Rian, aku lagi mencoba sesuatu yang berbeda untuk meningkatkan rasanya. Bagaimana? Lebih enak kan? Aku yakin kamu bakal suka. Ya sih, tapi jujur, aku agak ragu karena rasanya kayak ada yang aneh. Tapi semoga memang nggak ada masalah ya. Jangan khawatir, Rian. Semua bahan yang aku pakai itu aman dan berkualitas. Kamu nggak akan kecewa, aku jamin itu. Namun ternyata perbuatan curang yang dilakukan Reza itu membuat banyak para pelanggan yang membeli jajanan miliknya mengalami sakit. Reza, baru dengar kabar dari tetangga kalau ada orang yang sakit setelah makan snack kamu. Ini bener Reza, jangan sampai ini ulah kamu ya, karena campuran kamu itu dengan bahan-bahan yang aneh. Bu, itu cuma kebetulan aja. Nggak ada hubungannya sama snackku. Pelanggan itu sudah makan snackku itu bertahun-tahun. Dan nggak pernah ada masalah. Reza, jangan ngelak ya. Ibu tahu kamu itu mencampur makanan kucing ke snack itu. Kamu pikir ini tidak akan tercium oleh orang lain? Jangan sampai nanti mereka lapor ke pihak berwenang ya nak. Bu, sudahlah, jangan dibesar-besarkan masalah ini. Aku cuma cari cara biar hemat modal. Kalau kita kehabisan uang, kita mau makan apa coba? Reza, kamu ini keterlaluan ya. Uang memang penting, tapi kalau caranya salah, kamu gak akan pernah merasa cukup. Ini gak hanya menyangkut uang, tapi juga nama baik kita dan kesehatan hidup orang-orang. Bu, sudah cukup. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau ibu nggak mau bantu, mending jangan halangi aku. Aku melakukan ini demi kita, biar kita ini bisa kaya. Kamu ini ya Za, ya sudah deh, terserah kamu. Yang jelas ibu itu sudah melarang dan mengingatkan kamu. Kalau sesuatu yang buruk menimpa kamu, itu semua bukan salah ibu ya. Reza, aku dengar kabar yang kurang baik tentang daganganmu ini. Katanya ada pelanggan yang sakit setelah memakan snackmu yang kamu jual. Apa itu benar? Berita dari mana lagi itu, Parip? Orang mah sukanya melebih-lebihkan. Kalau ada yang sakit itu pasti karena faktor lain, bukan snackku aja yang disalahkan. Reza, kamu tahu aku itu selalu mendukung pedagang muda seperti kamu. Tapi kalau kamu tidak jujur, itu akan membawa masalah besar untuk diri kamu sendiri. Sudahlah Parip, nggak usah ceramah, urus aja dengan bapak sendiri. Aku tahu apa yang terbaik untuk usahaku kok. Reza, aku itu hanya mengingatkan, keserakahan itu sering membuat orang itu kehilangan segalanya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Terima kasih atas nasihatnya Parip, tapi aku nggak butuh. Aku punya caraku sendiri untuk jadi orang sukses. Namun Reza tidak mendengarkan peringatan dari ibu dan juga Pak Arif. Dia tetap berjualan seperti biasa, dan akibatnya semakin banyak orang yang sakit setelah makan jajanan snack yang Reza jual. Reza, ibu dengar lagi dari tetangga kalau ada yang keracunan setelah makan snack kamu. Kamu harus jujur dan bertanggung jawab Reza, sebelum semuanya terlambat. Ah bu, itu cuma omongan orang aja. Lagi pula nggak ada bukti kalau snackku itu penyebabnya. Aku sudah pastikan semuanya itu aman kok bu. Reza, ibu minta banget sama kamu berhenti jualan kalau begini caranya. Jangan sampai keluarga kita itu dicap buruk hanya karena tindakan kamu yang nggak bertanggung jawab. Cukup bu, ibu itu nggak tahu gimana susahnya cari duit di luar sana. Kalau nggak mau bantu mending ibu nggak usah menghalangi aku untuk mencari nafkah ya. Reza, kamu masih beli lagi? Ini sudah ketiga kalinya ya minggu ini. Apa kamu benar-benar butuh sebanyak itu untuk sesuatu yang wajar? Ya Don, penjualan lagi bagus-bagusnya. Jadi aku butuh stok tambahan. Jangan terlalu khawatir soal ini. Semuanya aman kok. Tapi Ja, aku dengar ada yang keracunan. Kamu gak sedang melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain kan?
Jangan sampai ada masalah ya. Itu cuma kebetulan aja Don. Jangan terlalu percaya gosip yang gak jelas seperti itu. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku jual kok. Aku nggak enak nih Ja. Kalau ada apa-apa, aku nggak mau ikut-ikutan terlibat ya. Pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan ya. Santai aja Don, aku yang tanggung jawab penuh kok. Kamu cuma pedagang biasa, jadi gak usah ikut campur. Reza, tadi ada pembeli yang ngamuk di depan lapak saya. Dia bilang kamu itu bikin sakit perut. Bahkan sampai harus dibawa ke dokter untuk diperiksa. Oh, mungkin mereka makan kebanyakan Pak. Atau mungkin mereka punya alergi, siapa tahu kan. Nggak usah terlalu serius soal itu Pak. Dengar kata-kata saya ya. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan celaka. Jangan sampai keserakan itu membutakan hati dan pikiranmu nak. Terima kasih ya Pak atas nasihatnya Pak Arif. Tapi ini urusan saya. Dan saya tahu apa yang terbaik untuk usaha yang saya lakukan. Reza, nah ibu tahu kamu ingin membantu keluarga, tapi caramu ini salah. Kamu harus berhenti sebelum semuanya jadi semakin buruk. Ingat, rezeki yang tidak berkah itu hanya akan membawa bencana. Aku cuma ingin kita itu hidup lebih baik Bu. Apa itu salah? Aku berusaha supaya kita itu bisa keluar dari kesulitan ini. Aku melakukan ini untuk keluarga, bukan hanya untuk diriku sendiri. Tidak salah kalau caranya benar. Tapi kalau dengan curang, rezeki itu nggak akan berkah. Malah hanya akan mendatangkan bencana untuk kita. Ibu mohon, pikirkan ulang ya nak. Aku nggak curang kok Bu. Aku cuma cari jalan pintas untuk bisa untung lebih besar. Ini cuma strategi biasa, bukan sesuatu yang jahat. Reza, jalan pintas itu sering membawa kita ke tempat yang salah. Ibu nggak mau kamu menyesal di kemudian hari. Dengarkan kata ibu ya nak. Nah, nenek kamu ini benar-benar aman kan? Aku dengar ada yang sakit setelah makan loh. Aku nggak mau ambil resiko kalau ini benar. Jelas aman lah, aku sudah beli berkali-kali. Kalau memang nggak aman, kamu pasti sudah sakit dari dulu. Jadi tenang aja Rian, aku jamin kualitasnya. Ya tapi aku dengar ada yang sakit. Jadi aku agak khawatir. Kamu beneran nggak pakai bahan-bahan aneh kan? Ya Za, aku cuma mau memastikan aja. Jangan percaya gosip Rian, snackku ini kualitasnya nomor 1. Aku nggak akan pernah kompromi soal itu. Semua bahan itu aku pilih dengan sangat hati-hati. Baiklah, aku percaya kamu. Tapi kalau ada apa-apa aku nggak mau tanggung resikonya ya. Tentu aja Rian, kamu itu nggak perlu khawatir sama sekali. Aku akan pastikan semuanya baik-baik saja. Setelah Reza berjualan dengan curang dan mengabaikan semua peringatan untuk berhenti, Reza tiba-tiba saja sakit tanpa sebab apapun. Reza mulai sakit-sakitan. Bu Rina yang melihat Reza mulai sakit-sakitan, namun Reza tetap keras kepala. Reza, kamu kelihatan pucat, kamu sakit ya? Apa kamu sudah periksa ke dokter untuk memastikan semuanya itu baik-baik aja? Jangan abaikan juga loh kesehatanmu itu nak. Enggak Bu, aku cuma kecapean. Nggak perlu dibesar-besarkan, ini cuma efek terlalu sibuk kerja aja. Aku pasti akan segera pulih setelah istirahat. Reza, jujur sama ibu. Jangan sampai kamu itu menyesal nanti. Kalau kamu merasa ada yang salah, jangan ragu-ragu untuk bicara. Ibu cuma ingin kamu itu sehat nak. Aku baik-baik aja kok. Tolong jangan khawatir berlebihan ya. Aku cuma butuh istirahat sebentar. Nanti juga pulih. Jangan terlalu cemas Bu.
Pak Arif kembali mendekati Reza, membawa kabar buruk yang lainnya. Reza, tadi aku dengar lagi ada para pembeli yang mengeluh sakit setelah makan snack yang kamu punya. Mereka bahkan sudah lapor ke pihak yang berwenang. Kamu harus berhenti sebelum masalah ini membesar, Reza. Oh, Pak Arif, cuma kebetulan orang-orang suka berlebih-lebihkan aja. Lagi pula nggak ada bukti kalau snack itu penyebabnya. Aku yakin semuanya itu aman. Reza, jangan abaikan peringatan ini. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, reputasi sebagai seorang pedagangmu itu akan hancur. Orang akan berhenti mempercayaimu. Pak Arif, terima kasih atas perhatiannya Bapak ya. Tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ini hanya gosip yang nggak perlu dibesar-besarkan dan nggak perlu dipikirkan. Itu gosip dari orang-orang yang iri sama usahaku. Ketika di rumah, Bu Rina mendapati Reza terbaring lemah saat di kamar. Reza, kamu sakit nak? Apa karena kamu ini makan snackmu sendiri? Ibu sudah bilang, jangan bermain-main dengan yang seperti ini. Bu, aku itu cuma kecapean. Mungkin ini bukan apa-apa. Aku akan baik-baik aja kok. Setelah istirahat sebentar, jangan terlalu khawatir ya. Reza, ibu nggak bisa diam aja. Ibu akan panggil dokter. Kamu harus jujur soal apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sembunyikan apa-apa lagi dari ibu ya. Bu, jangan ribut dulu. Aku akan baik-baik aja. Tolong beri aku waktu untuk memulihkan diri. Ya, ini temanku Andi. Dia pengen coba snack yang sering kamu ceritakan. Tapi aku ingin memastikan lagi, snack ini benar-benar aman kan? Sudah ku bilang berkali-kali, snackku ini berkualitas tinggi dan aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Temanmu pasti suka setelah mencobanya. Rian bilang snack kamu itu enak, tapi aku dengar kabar nggak enak soal snack ini. Katanya ada orang yang sakit setelah Katanya ada orang yang sakit setelah makan snackmu itu. Benar atau enggak sih? Atau hanya gosip? Gosip Andi, orang suka membesar-besarkan cerita. Aku sudah jual snack ini bertahun-tahun dan nggak pernah ada yang masalah. Kamu tenang aja. Baiklah, Ya, aku percaya sama kamu. Tapi kalau ada apa-apa kamu harus bertanggung jawab ya. Aku gak mau hal buruk terjadi pada temanku ini. Tentu saja Rian, aku selalu bertanggung jawab atas apa yang aku jual. Percayalah, snack ini aman untuk dikonsumsi. Bu Rina memarahi Reza setelah mendengar kabar baru dari tetangganya. Reza, ibu dengar lagi dari tetangga kalau ada anak kecil yang sakit setelah makan snack kamu. Bagaimana kamu ini bisa senang dengan kabar seperti ini sih? Bu, itu hanya kebetulan aja anak kecil itu mungkin makan sesuatu yang lain. Snackku nggak ada masalah kok. Aku sudah memastikan semuanya aman. Reza, kamu itu harus berhenti sebelum semuanya semakin parah. Jangan sampai kamu itu harus berurusan dengan pihak berwajib. Apa kamu nggak peduli pada akibatnya? Bu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan terlalu percaya pada gosip yang nggak jelas. Aku butuh usaha ini untuk membantu kita. Reza, kamu ini keras kepala sekali ya. Ibu sudah bilang kalau rezeki didapat dengan cara yang salah, itu tidak akan bertahan lama. Bu, cukup. Aku sudah lelah mendengar ceramah ini setiap hari. Aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Jan, aku nggak bisa jual makanan kucing lagi ke kamu ya. Dengan aku dengar banyak kabar buruk soal snack yang kamu jual. Aku nggak mau terlibat masalah. Don, kamu ini kenapa sih? Aku sudah jadi pelanggan setia di tokomu. Jangan percaya gosip nggak jelas sih. Snackku itu aman kok, nggak ada masalah. Jan, aku itu nggak bisa ambil resiko. Kalau nanti ada apa-apa, aku nggak mau namaku itu terseret. Aku cuma pedagang biasa dan aku nggak mau ikut campur dalam urusan seperti ini. Don, kamu itu keterlaluan ya. Aku sudah bantu tokomu berkembang dengan jadi pelanggan tetap. Tapi kalau ini keputusanmu, aku nggak bisa memaksa ya. Pak Arif mencoba terakhir kalinya menasehati Reza. Reza, aku dengar polisi mulai menyelidiki kasus snack yang bikin sakit itu. Kamu harus berhenti sekarang sebelum semuanya itu terlambat.
Pak Arif, aku itu nggak takut ya. Snakeku itu nggak ada masalah. Orang-orang itu hanya mencari kambing hitam. Aku yakin aku akan baik-baik aja. Reza, ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal tanggung jawab. Kalau kamu tahu ada kesalahan, perbaiki sekarang. Sebelum semuanya itu menjadi lebih buruk. Pak Arif, terima kasih atas nasihatnya. Tapi ini hidupku dan aku tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak perlu diatur. Reza pun jatuh sakit parah setelah tanpa sengaja makan snack buatannya sendiri. Reza, ibu sudah bilang jangan curang. Lihat sekarang kamu sendiri yang kena akibatnya. Apa kamu masih nggak percaya pada peringatan ibu? Bu, maafkan aku ya. Aku salah. Aku cuma ingin kita itu hidup lebih baik. Aku nggak tahu ini akan berakhir seperti ini. Reza, ibu nggak ingin kamu seperti ini. Ibu selalu mengingatkan kamu. Karena ibu peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku mengakui semuanya, Bu. Tolong bantu aku untuk memperbaiki semua ini ya. Bu, aku sudah membuat keputusan. Aku akan berhenti jualan snack dan mengakui semua kesalahanku pada para pelanggan. Aku akan mulai dari awal dengan cara yang benar. Reza, ibu bangga pada keputusanmu ini. Memperbaiki kesalahan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Ibu akan mendukungmu sepenuhnya, Ja. Terima kasih ya, Bu. Aku akan bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Aku gak ingin mengecewakan ibu lagi. Ingat Reza, rezeki yang berkah akan membawa kebahagiaan. Jangan ulangi kesalahan ini lagi ya. Aku janji, Bu. Mulai sekarang aku akan hidup dengan jujur.